tahiru hadhil ajsad tahharakumullah fa innahu laisa abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yataqallabu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Sucikan jasadmu sebelum tidur, barangkali awake telek tok mari ngresiki kandang wedhus. Ya kan? Mbok yo mandi disucikan plus punya wudu sehingga tidur itu dalam keadaan suci dari najis dan suci dari hadas. Syukur-syukur belum bersih dari dosa, sebelum tidur baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, beristighfar, bertaubat, membersihkan dosa. Tidur dalam keadaan bersih dosa, bersih dari najis, suci dari hadas. Kalau bisa begitu, sucikan jasad ini supaya Allah juga mensucikan kamu. Sungguh tiada seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci, melainkan malaikat menyertai tidurnya di dalam selimutnya. Bukan musuh dalam selimut ini penjaga dalam selimut. Ya kita nggak tahu maknanya, makna zahirnya, tapi maknanya seperti itu. Yang penting kita dijaga malaikat kalau tidur dalam keadaan suci. La yataqallabu sa'atan minal laili, setiap kali orang itu ngelilir. Napa ngelilir itu? Napa? Bangun itu wis sekekal ngadeg. Kalau ngelilir jam piro? Belum tentu berdiri. Itu namanya ngelilir. Barang siapa ngelilir di saat-saat malam, saat tidur itu, pastilah malaikat yang menjaga di dalam selimutnya itu. Malaikat itu mengucap, Allahumma ighfir li 'abdika. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Bengi ngelilir maneh, ya Allah ampuni hambamu ini. Ngelilir maneh, ya Allah ampuni hambamu ini. Fa innahu bata tahiran, sungguh hambamu ini tidur dalam keadaan suci. Sunnahnya tidur meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan punya wudu. Kalau misalnya kumpul istri, yang paling top habis kumpul mandi besar, setelah mandi besar suci, baru nanti makan atau apa terus tidur. Sehingga tidurnya tidak dalam keadaan jinabat. Kalaupun nggak sempat mandi, aduh Ustaz, selang ngantuk Ustaz, terpaksa belum mandi besar setelah kumpul istri, minimal jete di apa jete? Jibrat itu. Minimal jibrat itu sampean kenjeding dulu dicawii, resik, terus wudu baru tidur, atau setelah wudu nanti makan minum monggo terus tidur. Jadi suci minus jinabat gitu dok. Ininya sudah bersih jetehnya, terus hadas kecil juga sudah wudu, menayamul. Kalau itu pun enggak, ada batas minimal lagi. Minimal wis cewok. Nah, gitu. Minimal. Jadi Islam itu mengendaki bersih. Ojo kok mari kumpul ngono jeteh jebret kabeh. Kayak iku ambune amis Rako bernutup lawang. Ono kucing moro. Ki nang ndi ono lele kok amis iki. Dilalah pas obah-obah pisan. Wah, dianggap kaya lele akhirnya tebek. Bahaya ngeten iki. Bahaya, tidak sehat, dan nyun sewu. Katanya air mani itu termasuk mengandung zat apa keras ini. Pada kulit ini. Kalau selangkangan ini sering kena keringat, terus kena air mani, nggak segera dibersihkan, apa? Sing catu-catu apa jenenge? Kenapa?
iritasi napa? Ngono kuwi wis. Andai itu keringat biasa enggak sampai iritasi. Tapi kalau plus kotoran ngono kuwi gampang apa? Locot-locot ngoten iki. Begitu kerasnya air mani itu. Bahaya. Makanya menurut Nabi minimal dibersihkan baru tidur. Adik yo nyuwun sewu, kan yo gak nyaman to. Turu jeteh kabeh lho. Gak nyaman. Tetep enak neng jeding sik resik, diandui, terus ganti pakaian, tidur itu nyaman. Istirahat paling bagus itu tidur. Nah, tapi tidur pun kadang-kadang nggak bisa berkualitas lantaran niku wau, napa jeteh-jeteh barang niku wau. Akhirnya tidurnya nggak menjadi istirahat yang sempurna. Padahal orang itu nyuwun sewu hanya di dalam tidur segala sesuatunya bisa istirahat. Sakniki kula lenggah ngeten, tapi mboten tidur. Memang niki istirahat. Tapi kan akal tetap apa? Beraktivitas. Yang lain-lain tetap beraktivitas. Lek tiyang niku sare plus sak weteng-wetenge apa? Istirahat. Pikirannya istirahat. Jadi 5 jam, 4 jam bangun fresh. Nah, supaya tidur itu benar-benar berkualitas, anjurannya Kanjeng Nabi, barangkali punya tanggungan sholat, selesaikan dulu. Santri durung sholat isya kok turu, wah, jam piro iki ra tenang blas. Tambah loro kabeh, tambah remek. Supaya tidur benar-benar berkualitas, tanggungan-tanggungan diselesaikan. Apa yang kira-kira mengganjal, misalnya nun sewu, saya besok pagi harus presentasi. Tulisan makalah belum selesai. Ojo turu sik, tambah lap-lapan. Nambah lap-lapan. Itu tadi, enggak iso tenang, lap bangun. Mending selesai, beres, simpen atau di backup di komputer, turu wis. Tenang. Wis salat, wis wiritan, tugas selesai, tidur. Yang kedua, anjurannya Nabi, supaya tidur itu benar-benar berkualitas istirahatnya, jangan makan sebelum tidur. Jadi kalau setelah makan melakukan aktivitas setengah jam atau apa, anglong istilah Jawa wis, anglong proses oksidasi sudah selesai terus tidur. Gitu loh. Kalau sampean makan rong piring langsung turu, penake mripat jare weteng, iya kon, penake. Aku nyambut gawe gisian. Usus besar kan masih harus ngiling itu. Nah, mestine istirahat semua, wetengmu gak melok istirahat karena harus menggiling makanan itu, proses oksidasi. Enggak baik, ngoten. Koyok ngono kuwi lho, Nabi itu menuntun umat, dituntun pada perilaku yang terbaik, yang paling sehat dan paling beradab. Kalau itu dilakukan membuat kita sehat, panjang umur, ayam tentrem, sakinah, plus menjadi kelompok masyarakat yang paling beradab, berberadaban tinggi. Lelek mboten ngoten wis adus mudhun ning kali karo guyang sapi. Karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Sucikan jasad ini. Semoga Allah juga mensucikan kamu. Sungguh tiada seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci, melainkan malaikat tidur bersamanya pula di dalam selimutnya. Setiap kali orang itu bangun malam, ngelilir, pastilah malaikat yang menunggu itu mengucapkan doa, ya Allah ampuni hambamu ini, hamba yang tidur dalam keadaan suci. Karena dia tidur dalam keadaan suci.